لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bulan Oktober 2024. Artinya kita akan kita akan memasuki tahun yang kelima, atau kita akan menghabisi tahun yang kelima. Nanti Januari 2025 itu kita sudah 5 tahun gitu ya. Nah, sudah 5 tahun, kita sempat libur beberapa bulan di tahun 2020 dan 2021 karena ada COVID waktu itu. Nah, di rentang 5 tahun ini kita masih berada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-214 ya. Jadi selama 5 tahun ini kita baru di Al-Baqarah 2014. Jadi saya tidak tahu persis kira-kira kita bisa menghabiskan Al-Quran ini semuanya untuk asbabun nuzul ya, atau nanti barangkali ada salah satu di antara kita, mungkin saya sendiri yang harus dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sehingga kita tidak bisa melanjutkan kajian ini. Tapi insya Allah nanti akan terus ada kajian ini ya. Jadi kita sekarang berada di ayat yang ke-214 dari surat Al-Baqarah gitu ya. Sekalian, di surat Al-Baqarah ini ya, di ayat ini ya, kita sampai di 214. Ini ayat yang mungkin sebelum ininya bisa ya, nggak tahu ini tadi sudah bisa tapi kok nggak nongol lagi ya. Sebelum di ayat ini kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan masalah penderitaan begitu ya, terkait dengan masalah penderitaan. Dan ini makanya materi kita tentang hakikat penderitaan di jalan Allah gitu ya. Jadi hakikat penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, semua kalau kita lihat semua nabi ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun mereka itu yang memperjuangkan agama ini dengan enak ya, tidak ada yang kemudian given gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kemudian melanjutkan atau tinggal kemudian menata hal-hal yang kurang baik yang perlu ditata. Ternyata tidak gitu. Jadi mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, mereka memperjuangkan agama ini itu dengan berbagai macam bentuk penderitaan yang mereka alami, termasuk dengan umat mereka ya, termasuk dengan umat mereka, sehingga akhirnya ya mereka mengalami berbagai macam kesulitan yang sampai pada tingkatan ada di antara mereka yang mulai kehabisan kesabaran gitu ya, mulai kehabisan kesabaran. Nah, inilah ayatnya ya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-214.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Yang artinya, ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Jadi lihat bagaimana ya, masuk surga itu di ayat ini sangat dikaitkan dengan persoalan kesulitan dan penderitaan, bukan dikaitkan dengan persoalan kemudahan dan keenakan begitu. Jadi di ayat ini jelas sekali masuk surga itu sangat-sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh orang itu dan bagaimana dia bisa mengatasi kesulitan yang dia alami terkait dengan perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intine Bapak sekalian, mlebu swarga iku gak iso mbek leha-leha, kira-kira begitu. Ya, masuk surga itu tidak dengan kondisi yang nyaman, enak gitu, enggak, tapi penuh dengan perjuangan. Sampai-sampai di sini digambarkan, apakah kalian mengira ataukah kalian mengira bahwa kalian akan bisa masuk surga sementara belum datang kepada kalian sebuah situasi sulit sebagaimana yang dialami oleh kaum-kaum sebelum kalian. Apa yang dialami oleh kaum-kaum sebelum kita? Massathumul ba'sa wadh-dharra. Ya. Mereka ditimpa kemelaratan, mereka ditimpa penderitaan dan diguncang dengan berbagai macam cobaan yang saking beratnya hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya penderitaan yang mereka alami sampai-sampai mereka mengatakan gitu, kapan pertolongan Allah ini tiba? Kan kalau kita lihat siapa yang berjuang di jalan Allah akan ditolong gitu kan, siapa yang berjihad di jalan Allah akan ditolong, Allah akan menolong orang-orang yang beriman, kan begitu ayat-ayatnya. Nah, ada sebuah situasi di mana di dalam situasi itu orang mengalami kesulitan yang luar biasa sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan dhewek iki ditolong karo Gusti Allah. Ya, sekali lagi ini terkait dengan perjuangan di jalan Allah gitu. Nah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Kata-kata dekat di sini abstrak, tidak kuantitatif dalam bentuk nanti pertolongan itu akan datang tanggal sekian gitu. Ya kan? Nanti pertolongan Allah itu akan datang pada hari ini atau hari apa, atau pertolongan Allah akan datang pada bulan depan. Artinya ala inna nasrallahi qarib, ini ayat untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kepada kaum muslimin bahwa suatu saat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan tiba. Kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sehingga ala inna nasrallahi qarib ini jawaban untuk memperpanjang nafas perjuangan. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini jawaban ini untuk memperpanjang nafas perjuangan. Kenapa? Karena kesulitannya sangat luar biasa. Ditimpa kemelaratan, penderitaan, keguncangan dengan berbagai macam cobaan yang saking beratnya sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Tuh. Ya, nah sekalian, kira-kira gitu ya. Coba kita lihat kepada diri kita masing-masing terkait dengan interaksi kita dengan agama ini. Kok rasa-rasanya kita ini nggak pernah kesulitan dalam melaksanakan syariat agama? Artinya terlalu banyak kemudahan yang kita dapatkan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi terlalu sedikit syariat itu yang kita laksanakan. Nah, persoalan kita kan di situ, ya kan? Persoalan kita kan di situ. Ayo sekalian, kalau kaitannya dengan ayat ini, mungkin
contoh konkret bagaimana orang itu menderita karena berjuang di jalan Allah itu di Palestina sekarang. Ya kan? Di Palestina sekarang. Itu yang konkret, bagaimana mereka tidak tenang dalam melaksanakan sholat, bagaimana rumah-rumah mereka dihancurkan, bagaimana tempat-tempat ibadah mereka dihancurkan, ya, bagaimana mereka harus berjuang dengan perjuangan yang menggunakan pendekatan political intelligence gitu, dengan intelijen politik gitu, sehingga Israel itu sampai ngawur harus menghancurkan rumah sakit karena mereka mengira bahwa orang-orang Palestina itu membuat bunker di bawah rumah sakit itu sebagai basis dan pusat perjuangan. Ya, mereka mengira di bawah rumah sakit itu persis yang kemarin terjadi, bagaimana rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu kan dihancurkan oleh Israel. Kenapa dihancurkan? Karena Israel menduga bahwa bangsa para pejuang Palestina itu banyak yang bermarkas di situ, bergabung bersama pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu. Bayangkan, ini rumah sakit Indonesia, bukan rumah sakitnya Palestina. Artinya tidak didirikan oleh bangsa Palestina, didirikan oleh bangsa Indonesia sebagai wujud bantuan real kita ke sana. Dibuatlah rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, dan jelas itu Mustashfa Indonesia itu tertulis. Artinya Israel tahu ini bukan punya Palestina, ini punya Indonesia sebagai sebuah bantuan kemanusiaan dari sebuah bangsa yang muslimnya terbesar di dunia, ya kan, untuk bangsa Palestina yang sekarang sedang terjajah. Jadi persoalan kemanusiaan, ya, persoalan kemanusiaan, lu itu dihancurkan. Mungkin kalau kita bicara soal masat humul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, ya bangsa Palestina ini, ya, orang-orang Kristen di Palestina banyak yang nggak tahan, mereka pada lari, ya. Sebagian besar ya bangsa orang-orang Kristen di Palestina itu lari sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, dan larinya itu banyak ke sana, ke Amerika Selatan, Chili, Argentina, Brazil, ya, pada kesana semua mereka. Saya pernah sholat di masjid, ya, Chili gitu ya, kecil masjidnya, itu pengurusnya semuanya orang Palestina. Saya tanya, ada berapa orang Palestina di sini, keturunan Palestina di sini? Dia bilang ada sekitar 25.000 orang. Dari 25.000 itu yang Muslim nggak sampai 1.000, ya. Kenapa? Karena satu-satunya yang masih bertahan di sana itu kaum muslimin. Mengapa mereka bertahan di sana? Apa mereka tidak bisa lari, ya, ke negara lain untuk bisa? Tapi itu tidak mereka lakukan. Kenapa nggak mereka lakukan? Kalau sampai mereka lari dari sana, maka Palestina akan dikuasai sepenuhnya oleh Israel dan Masjidil Aqsa akan diinjak-injak oleh mereka, kan begitu? Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ngawurnya Israel itu sampai menghancurkan rumah sakit karena mengira di dalam rumah sakit itu ada para pejuang Palestina. Jadi kalau kita bicara masat humul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, mungkin sekarang wallahu alam bisawab, mudah-mudahan saya tidak salah, contoh konkretnya itu Palestina. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan yang luar biasa. Ada seorang ibu gitu ya, itu punya anak 7 orang, 4 diantaranya ya, itu meninggal, dibunuh oleh bangsa Israel di depan matanya sendiri, ya, di depan mata sang ibu itu. Tapi kemudian dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah perjuangan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersembahkan 4 orang anak saya meninggal di jalan Allah, sampai seperti itu, ya. Jadi artinya kalau kita bicara soal kesulitan, mungkin contoh konkretnya sekarang ya apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Nah, cuma Ibu sekalian, ini ada asbabun nuzulnya, nah, gitu. Asbab nuzul yang pertama adalah ini di dalam tafsir Al-Baghawi, ya. Qala Qatadah was-Suddi nazalat hadhil ayah fi ghazwatil Khandaq. Ayat ini turun di perang Khandaq, ya. Ayat ini turun di perang Khandaq. Bapak Ibu sekalian nanti monggo kalau sempat ya membaca
perang ini gimana kisahnya. Jadi di dalam perang ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu dikeroyok oleh pasukan multinasional istilahnya. Jadi orang musyrik Mekah, musyrik Madinah, Kristen, Yahudi, ya, Nasrani, Yahudi, itu blek-blek mereka bersatu mengeroyok Rasulullah SAW, mengepung Rasulullah SAW di sebuah tempat. Ya, dan perang itu waktu itu terjadi pada musim dingin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah haji atau umroh, itu akan diajak ke sebuah tempat, di sana itu ada parit, ya. Jadi di sana itu ada parit yang cukup luas, cukup panjang. Nah,
Rasulullah itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Ya, jadi yang memimpin dari pihak sana itu Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan begini, ayo masing-masing menanyakan yang di sampingnya, jangan sampai kita kesusupan orang lain. Akhirnya secepat kilat Hudzaifah menanyakan yang di samping kanan kirinya tuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Dan seterusnya, sampai akhirnya yang di kanan kirinya ini tidak sempat menanyakan kepada Hudzaifah itu siapa. Saat itulah Hudzaifah tahu bahwa ternyata strategi mereka adalah melakukan pengepungan dari berbagai macam arah dengan ditunjuk, ya, sebelah utara, mungkin begitu ya. Ini mungkin di Sirah Ibnu Hisham itu bisa rinci itu. Bani Najron berada di posisi mana, Bani Quraidah berada di posisi mana, musyrik Mekah ada di posisi mana, musyrik Madinah ada di posisi mana itu. Akhirnya Hudzaifah pulang. Ketika pulang sampai di tendanya kaum muslimin, dia mengatakan, Rasul, kita ini dikepung dari berbagai macam arah. Ya, sehingga tidak ada satupun arah yang di situ tidak ada mereka. Sehingga kita ini berada di tengah-tengah. Ya. Kalau kita tidak punya strategi yang jitu untuk melawan mereka, maka mereka nanti akan dengan mudah menghabisi kita. Dari sisi jumlah, dari sisi persenjataan, mereka jauh lebih unggul. Nah, lihat Rasulullah itu ya, meskipun beliau Rasul, beliau menanyakan, gimana ini? Apa kira-kira strategi yang bisa kita lakukan? Akhirnya setelah ngancunglah Salman Al-Farisi. Saya Rasulullah, kami ketika di Persia dulu pernah mengalami peperangan seperti ini. Ya. Dan yang kami lakukan adalah membuat parit gitu, yang melingkar, di mana parit itu dalamnya ketika kuda itu jatuh nggak bisa naik, lebarnya kuda itu nggak bisa melompat. Coba, dan waktu itu belum ada bulldozer, ya, belum ada yang bego gitu-gitu, itu belum ada. Jadi murni dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana. Disitulah kesulitannya, Bu sekalian. Ya, makanya kalau kita lihat mukjizat Rasulullah itu banyak ada di dalam perang itu. Yang istilahnya bendaharanya, pemegang logistik namanya Jabir bin Abdullah, lapor pada Rasulullah, Rasul, entek wisan. Ya, dua entek. Korma itu tinggal beberapa biji, air tinggal 1 ceret. Makanya kan kita lihat mukjizat kan. Akhirnya ya, gini aja, mana kormanya? Kurma yang tinggal beberapa biji itu ditaruh dalam sebuah talam, ya, dikasih taplak meja kecil seperti itu, dan kemudian para sahabat disuruh mengambil tanpa membuka taplaknya, ya, dan akhirnya semuanya kebagian dan kurma itu belum habis. Sampai begitu, ya kan? Sampai begitu. Dan saking beratnya itu kan masing-masing kan urunan untuk menggali parit kan, dengan perkul kalau bahasa saya itu, kapak itu ya. Ya, itu sudah sahabat terakhir yang mengayunkan kapaknya, dan setelah itu sudah tidak ada lagi sahabat yang kuat mengayunkan kapaknya itu. Sampai akhirnya Rasulullah yang mengambil kapak itu sendiri dan mengayunkan kapaknya. Dan saat itulah beliau memberikan ketenangan kepada mereka dengan mengatakan, pada kan kapak itu ketika ketemu batu kan memuncratkan api kan ya. Jadi api itu muncrat begitu. Ya, beliau mengatakan kita akan taklukkan Romawi, kayak gitu ya. Yang kedua gitu ya, muncratan yang kedua, kita akan taklukkan Persia. Yang ketiga ya, pukulan yang ketiga, kita akan menang dalam perang ini. Sahabat juga bingung ya, bagaimana mungkin kita bisa menang dalam perang ini, kan kira begitu. Bagaimana mungkin kita akan menaklukkan Romawi, bagaimana mungkin kita akan menaklukkan Persia. Itu kan sebagai makna lain dari ala inna nasrallahi qarib. Jadi bayangkan sampai seperti itu. Ente ini. Waktunya habis untuk begini aja nih. Enggak ada. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi sampai sampai situasinya sampai seperti itu. Nah, Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang
apa hakikat dari penderitaan itu di dalam memperjuangkan agama. Jadi mereka sangat sangat luar biasa gitu ya, memberikan contoh kepada kita. Dan ini bukan hanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya, bukan hanya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tapi juga dialami nabi-nabi sebelumnya. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, di tengah-tengah musim kemarau diperintahkan Allah untuk membuat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu, ya, sehingga diketawai itu. Ini sandinya apa? Ini apa sandinya? Saudara nggak pakai aja, nggak bisa tuh. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu Bapak sekalian, itu ketika ketika musim kemarau diperintahkan Allah untuk membuat perahu, diketawai sama orang-orang kafir, gitu ya. Nah, gimana ini Nuh ini? Masa dia membuat perahu justru di musim kemarau? Ya, dan seterusnya. Ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana kesulitan yang beliau alami bersama para umatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga sekalian pada kesempatan ini asbabun nuzul yang pertama itu tadi, ya. Nah, asbabun nuzul yang kedua itu lebih dulu. Saya bacakan ya di sini. Wa qala Atha lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-Madinah istadda alaihimud dar. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, ya, beliau mengalami kesulitan yang luar biasa ketika hijrah ke Madinah itu. Mengapa? Karena ketika hijrah ke Madinah itu Rasulullah dan para sahabat tidak membawa apapun, nggak membawa harta kekayaannya, nggak membawa apa-apa, ya, sehingga ya mereka mengalami kesulitan. Apalagi saat itu Yahudi sudah mulai menguat, ya, sementara orang-orang munafik sudah mulai muncul, ya, orang-orang munafik sudah mulai muncul. Nah, saat itulah kemudian, ya, mereka dalam posisi sulit seperti itu turunlah ayat ini, ya. Nah, baik kita percepat gitu ya tentang. Nah, sekarang apa hakikat dari penderitaan di jalan Allah itu? Nah, ini coba nanti kita interaksi dengan ayat-ayat seperti ini, kira-kira di kitanya nanti seperti apa. Pertama, penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian keimanan. Ya, jadi penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian keimanan. Nah, itu silakan dilihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3, ya. Jadi surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Monggo siapa yang bawa Quran bisa dilihat ya itu. Di situ Allah SWT berfirman begini. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan beriman kemudian kami tidak mengujinya? Ya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga kami tahu siapa di antara mereka yang jujur lulus dengan ujian itu dan siapa yang berdusta. Mungkin di sini ada Pak Abdurrahman atau mungkin ada yang hadir pada kesempatan ini yang biasa ngisi ceramah di Al-Azhar. Bapak sekalian, hampir semua, ya, potongan huruf yang mengawali ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Quran setelah itu menjelaskan tentang Quran. Alif lam mim dzalikal kitab Yasin wal Qur'anil hakim Toha
ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Qaf wal qur'anil majid. Ini ya adalah satu surat di mana setelah alif lam mim nggak menjelaskan Quran, ya kan? Tapi setelah alif lam mim menjelaskan tentang penderitaan. Makanya bunyinya alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Ya, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah orang-orang itu mengira ketika mereka mengatakan beriman, kemudian setelah itu kami tinggalkan mereka dan kami tidak menguji mereka, kata Allah. Jadi setelah alif lam mim itu gak dijelaskan Al-Quran setelah itu, tapi justru diceritakan tentang persoalan penderitaan. Ya, tentang persoalan penderitaan. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, menderita di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu cara Allah untuk membuktikan keimanan seseorang. Ya, untuk membuktikan keimanan seseorang. Baik, yang pertama. Yang kedua adalah penderitaan itu untuk menghapus dosa. Ya, penderitaan itu untuk menghapus dosa. Sayang kita nggak bisa tampilkan di sini gitu ya. Ini ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu berkata gini, qultu, ya, aku mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan. Rasul, sinten menungso sing paling berat penderitaan ini? Ya, siapa manusia yang paling berat penderitaannya wahai Rasulullah? Qala al-anbiya. Yang paling berat penderitaannya itu adalah para nabi. Tsummal anfal fal amsal. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Nah, saya nggak tahu sekalian, kita ini setelah yang keberapa? Ya, kan setelah nabi kan sahabat, setelah sahabat tabiin, ya kan? Setelah tabiin orang-orang soleh yang ada sebelum kita, setelah tabiin orang-orang yang berjuang setelah dan seterusnya. Lambune dewek nu hadis iki ku setelah yang keberapa kita ini? Ya. Terus yubtalal abdu ala hasbidinihi. Setiap orang akan diberikan penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kadar kekuatan agamanya. Ya. Jadi mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau salah saya mohon maaf gitu ya. Kira-kira maknanya begini. Nek ono wong sing gak tahu menderita dalam menjalankan Islam dan memperjuangkan Islam, ya parcene wong iku gak berjuang. Itu kan? Ya, artinya seperti itu. Yubtalal abdu ala hasabitinihi. Orang akan diberikan penderitaan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Wa in kana fi dinihi salban, ketika di dalam agamanya itu kuat, ya, istadda balauhu, maka penderitaannya itu akan diperberat gitu. Makanya kalau kita lihat di antara orang yang paling menderita di jalan Allah, paling menderita di dalam memperjuangkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat para nabi itu kan ada 25. Dari 25 nabi itu ada 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. 5 nabi ulul azmi itu yang paling berat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ah, itu Bapak sekalian. Wa in kana fi dinihi riqqatun, ketika agamanya itu biasa-biasa saja, ubtuliya ala hasbi dinihi. Ya kira-kira begitulah nanti ujiannya. Gak sepiro repot ujiannya. Ujiannya ku kira-kira subuh gak iso tangi, wis ngono ae. Ya kan? Segitu aja, nggak sulit-sulit gitu. Wayai sholat Allahu Akbar, ujiannya gak langsung nang masjid. Ya, cuma itu. Kira-kira seperti itu gitu. Ya. Iso tangi jam 3 tapi gak sholat tahajud. Ya kan? Kan banyak begitu kan. Jadi kalau posisi kita itu naudzubillah, ya mudah-mudahan tidak,
posisi kita itu baru seperti itu, ya ini tadi, wa in kana fi dinihi riqqatun, ketika agamanya itu biasa-biasa saja, ya, orang bisa memfokuskan matanya untuk sesuatu yang sebetulnya nggak kurang begitu penting bagi dirinya, ya kan, di jam 3 malam itu, ya, bisa serius di situ. Tapi kenapa nggak bisa serius di dalam melaksanakan sholat tahajud? Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, ya sakmono ikulah kira-kira kekuatan agamane. Nah, ya, baik. Yang ketiga, sekalian, penderitaan itu adalah ujian kesabaran. Nah, ini sering kita dengarkan ayatnya ini, ya. Jadi di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya kan? Ya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi bukti adanya kesabaran, kita sabar atau tidak, ya, disitulah ujiannya. Ya, disitulah ujiannya. Nah, di sini sekali, karena itu kalau kita lihat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing orang itu mengalami ujiannya sendiri-sendiri. Ya, itu, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini yang penting menurut saya ini. Penderitaan itu adalah peta jalan. Jadi, maknanya kira-kira begini. Apakah orang itu husnul khotimah atau tidak? Ya kan? Itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana dia menghadapi penderitaan yang dia alami. Ya, menghadapi penderitaan yang dia alami. Nah, ini saya ingin membacakan ayatnya. Ini surat Al-Insan, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, maksudnya bercampur antara sperma dengan sel telur wanita, gitu ya. Faja'alnahu sami'an basira, ya, nabtalihi, kemudian kami mengujinya dengan perintah, dengan larangan, dengan penderitaan. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan mereka mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan, ya, ya, di surat surat Al-Balad itu, fahadainahu najdain, kami tunjukkan dua jalan, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang syukur dan ada yang kufur. Maksudnya ada yang bisa melalui jalan yang baik, tapi ada yang melalui jalan yang tidak baik. Nah, di situ diukur dengan nabatali, penderitaan yang dia hadapi. Kenapa Ibu sekalian? Karena orang itu ketika menderita, untuk ikhlas dalam penderitaannya itu nggak mudah, ya kan? Kalau kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja bisa riya, ya kan? Bisa riya, bisa karena orang ingin mendapatkan simpati atau ingin mendapatkan pengakuan orang. Dalam kondisi mudah, ikhlas itu sulit, apalagi dalam kondisi menderita. Nah, ini ada kisah, ya. Dalam perang Uhud itu, Ibu sekalian, ada kesusupan orang namanya Quzman. Sehingga Quzman ini berjuang bersama barisan kaum muslimin. Dia ikut bertempur, ikut membunuh orang kafir dan seterusnya. Sehingga dari pertempuran itu dia meninggal dalam pertempuran itu. Sahabat mengatakan, wah hebat orang ini, mati syahid orang ini. Tapi tiba-tiba Rasulullah datang, la huwa finnar, dia di neraka. Sahabat heran, bagaimana orang yang berjibaku di dalam sebuah pertempuran yang sangat luar biasa seperti itu, kemudian meninggal, kok nggak mati syahid? Akhirnya terungkaplah bahwa orang ini ketika sedang membunuh orang kafir dan seterusnya, tiba-tiba kena tombak
ya, dadanya itu kena tombak, sakitnya itu luar biasa. Karena dia tidak bisa menahan rasa sakitnya itu, sehingga dia mengambil tombaknya sendiri untuk membunuh dirinya. Berarti matinya karena apa? Matinya karena bunuh diri. Jadi nggak kuat dengan penderitaan yang dia alami di saat-saat sebelum meninggal itu, ya kan? Akhirnya dia mengambil anak panahnya sendiri dan ditusukkan ke dadanya, dan itu artinya dia meninggal dalam kondisi bunuh diri. Dan sejelek-jelek orang itu adalah ketika mati dalam keadaan bunuh diri. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana penderitaan itu bisa mengantarkan orang ke surga, tapi juga penderitaan itu banyak bisa mengantarkan orang ke neraka. Saya nggak tahu sekalian, mungkin jenengan sendiri yang bisa mengira-ngira. Kira-kira lebih banyak mana orang-orang yang karena penderitaan bisa diantarkan jalan ke surga, atau orang-orang yang karena menderita bisa sampai jalan ke neraka? Banyak mana kira-kira? Nah, itu juga buat menilai diri kita sendiri. Ya, buat menilai diri kita sendiri. Biasanya di kalangan kita itu kaum muslimin, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Begitu kita mendapatkan kenikmatan, kita nggak bilang-bilang ke orang. Tapi begitu kita menderita, kita bilang-bilang ke orang. Aku kurang apa nih di masjid ini? Duit kuntek kamu bang, dan seterusnya. Tapi ketika dia mendapatkan keuntungan tertentu, dia nggak bilang ke orang. Jadi bagaimana orang ini nggak tahan, ya, tidak sabar untuk bisa menikmati penderitaannya. Karena memang kadang-kadang penderitaan itu supaya bisa mengantarkan orang ke surga, orang itu harus bisa menikmati penderitaan itu. Dan itulah kemudian ada yang bernama sifat sabar. Dan Bapak Ibu sekalian, pengajian-pengajian yang kita selenggarakan selama ini sebetulnya adalah cara kita untuk bisa memiliki daya tahan. Karena ternyata melaksanakan agama itu butuh daya tahan, ya kan? Melaksanakan agama itu butuh daya tahan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu butuh daya tahan. Ya, ya kalau di dalam dunia kedokteran itu butuh ada yang namanya antioksidan itu ya, sehingga tidak gampang sakit, ya kan? Nah, antioksidan kita itu ya keimanan kita itu. Setinggi apa, sekuat apa keimanan seseorang, maka sekuat itu pula lah daya tahan dia untuk bisa menghadapi situasi-situasi sulit. Ya. Kita ini kan kadang dalam berjuang, misalnya di organisasi, apakah di Muhammadiyah, apakah di Aisyah dan seterusnya, ya kan? Orang yang tidak tahan dengan sakitnya perjuangan, sulitnya perjuangan, kan didik-didik mutung, ya kan? Didik-didik gak gelem teko, pokoknya iku sing ketua takmir gak nang masjid terus. Ya, itu kan artinya setara daya tahan kita ini lemah. Mohon maaf, ya, saya ingin mengoreksi diri saya sendiri dalam bab ini. Daya tahan kita lemah. Artinya wong sing punya daya tahan tinggi dalam memperjuangkan agama, itu gak mutungan. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Kira-kira begitu. Makanya saya sering menyampaikan, kalau kita mutung di satu masjid, pergilah ke masjid yang lain. Ya, supaya kita tetap bisa dikategorikan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa kita jadikan alat untuk mengukur parameter mengukur diri kita masing-masing sejauh mana di dalam situasi-situasi sulit itu kita bisa menyelesaikan masalah kita, dan kita tetap punya daya tahan untuk tetap berada di soft perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.